Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban hilang dalam bencana longsor yang terjadi di Desa Cianjuang, Kabupaten Sumedang. Sejumlah saksi dan korban selamat mengungkapkan kejadian longsor berlangsung cepat sehingga banyak korban tidak sempat menyelamatkan diri. Cuma segini. Setengah badan. Saya begini. UU Ketua RT 01 Desa Cianjuang, Kabupaten Sumedang mengaku trauma jika mengingat kejadian longsor yang terjadi pada Sabtu lalu. Sesaat sebelum kejadian longsor kedua pada pukul 7 malam, UU sebenarnya sudah berada di rumahnya yang tidak jauh dari lokasi kejadian. Namun rekannya menelpon dan meminta UU untuk datang karena akan dimintai izin tanah kosong miliknya untuk dipakai sebagai tempat evakuasi. UU pun kemudian datang. Tidak lama setelah berada di lokasi kejadian, UU mendengar suara gemuruh kencang. Melihat lumpur menerjang, UU mencoba lari namun terpeleset dan sempat terseret longsor sejauh 20 meter. Beruntung UU masih selamat dan hanya menderita luka ringan. Jarak sekian detik, langsung ada asap itu hitam gitu. Langsung saya melihat pohon petai cungkir gitu Pak. Saya mau lari, jatuh terpeleset. Terus saya ke eret material batu sama lumpur mencapai 20 meter lebih gitu Pak. Setelah itu gimana? Saya udah gitu langsung berdiri, langsung lari karena takut ada susulan lagi gitu. Kejadian serupa juga dialami oleh Kepala Puskesmas Sawah Dadap Dudung. Dudung berada di lokasi kejadian karena membantu proses evakuasi korban. Bersama 5 orang stafnya di Puskesmas, Dudung sudah berada di lokasi sejak jam 4 sore. Menjelang maghrib, Dudung sempat pulang ke rumah untuk beristirahat dan kembali lagi sekitar pukul 6:30 malam. Saat sedang diskusi dengan tim SAR, tiba-tiba Dudung mendengar suara gemuruh kencang diikuti oleh debu tebal. Saat itu pula Dudung lari menyelamatkan diri. Ya, kondisinya pas kejadian kan terlihat ini terdengar gemuruhnya. Pertama terdengar gemuruh di atas, ya pertama kita juga nggak sadar bahwa itu terjadi longsor susulan. Ya saya juga kan, aduh ini ada apa gitu. Cuman ketika di atas itu rame gitu ya, rame pada orang berteriak ya kita baru lari gitu Pak. Lari ya menyelamatkan diri lah. Saya lari ke bawah ke arah jalan gitu ya. Nah cuman kan beberapa menit sampai ya kurang lebih beberapa menit lah nggak lama gitu baru sampai ke jalan. Nah itu kan udah terdengar teriakan-teriakan histeris gitu Pak, ada minta tolong, menjerit-jerit. Nah dan saya udah gelap kan, posisi udah gelap ya, saya juga udah nggak bisa lari. Nah setelah situasi udah mulai terlihat gitu ya, saya lihat ke arah mobil ambulan, itu udah lumpur udah di atas gitu, di atas mobil gitu. Sebentar aja juga kejadian. Ya sebentar, mendadak dan ya kita nggak nyangka gitu Pak, itu akan terjadi lagi longsor susulan yang lebih besar katanya. Sementara itu, Enjang warga Desa Cianjuang juga lolos dari terjangan longsor susulan pada Sabtu lalu. Enjang yang ikut membantu proses evakuasi korban longsor sejak Sabtu sore sempat pulang ke rumah untuk sholat maghrib. Setelah itu, Enjang bergegas kembali ke lokasi untuk kembali membantu tim SAR. Sekitar 100 meter sebelum sampai, tiba-tiba Enjang mendengar suara gemuruh kencang. Ketika sampai, Enjang melihat warga yang berada di lokasi evakuasi, mayoritas sudah tertimbun longsor, termasuk paman dan ayah angkatnya yang sejak sore itu membantu proses evakuasi. Pas ada asap hitam, orang teriak-teriak, saya melihat ternyata semua masyarakat yang ada di sana udah pada menangis, termasuk yang ada hajatan itu kan tertimbun semua. Makanya pas saya cek, ternyata keluarga saya, paman saya dan keluarga saya itu nggak ada di sana. Di sana teh ayah angkat saya, terus paman saya dan keluarga saya satu. Sekarang kondisinya gimana? Sekarang kondisinya belum ketemu, saudara saya 2 lagi. Masih dicari? Iya, masih dicari. Mudah-mudahan semua bantuan seperti dari pihak manapun ya evakuasi segera menemukan karena kami sebagai keluarga sangat sedih gitu. Minimal jasadnya yang ketemu gitu. Hingga Selasa sore, proses evakuasi korban longsor masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Sebanyak 1.000 personel diturunkan untuk mencari korban hilang. Data dari tim SAR gabungan, pada Selasa sore, sebanyak 16 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 23 orang lainnya masih dilakukan pencarian. Pemkab Sumedang telah menetapkan masa tanggap bencana selama 21 hari. Franky Wijaya, Helmi Suryanegara, Sumedang, Jawa Barat.